Baik, Oke. saya mau ke Mas Adi. Mas Adi, dengan kompleksitas begitu ya kondisi psikologis masing-masing elit partai, politik DNA dan lain sebagainya. Mas Adi melihatnya apakah ini sebenarnya salah satu cara Presiden Joko Widodo untuk memberikan warning terlebih dahulu kepada elit partai, jangan sampai nih seperti tahun 2014, 2019 kita panas di grassroots. Atau memang ini kondisinya adalah Pak Presiden mau cawe-cawe begitu? Ya, secara prinsip sebenarnya pemilu itu adalah ajang untuk berkompetisi dan saling bersaing. Oke. Jadi menghindarkan kompetisi, persaingan dalam pemilu itu sangat sulit untuk dihindarkan. Satu sama yang lain, masing-masing calon itu pasti saling menyerang dan saling menegasi. Ingin menunjukkan bahwa dirinya lah yang paling pantas jadi presiden, sambil mengatakan yang lain itu tidak pantas. Itu nggak bisa dihilangkan. Bahkan negatif campaigns dalam konteks pemilu itu diperbolehkan. Jangan pilih dia, dia koruptor. Jangan pilih dia karena dia punya misalnya masa lalu yang cukup panjang. Itu nggak soal. Itu nggak bisa dihilangkan. Artinya apa? Secara fakta politik, para calon tim sukses, tim pemenangan harus menunjukkan kepada publik bahwa calon-calon yang berkompetisi itu sangat tidak layak dan ada yang layak. Inilah yang saya kira tidak bisa ditutup-tutupi hanya karena supaya pemilu agar aman, damai, tidak ada friksi, tapi nutup-nutupin kelemahan dan borok dari setiap calon. Itu nggak bagus menurut saya. Justru yang harus disampaikan bahwa memang kalau dia gagal jadi menteri, tunjukkan kegagalannya. Kalau dia gagal sebagai gubernur, tunjukkan kegagalannya sebagai gubernur. Kan ini yang kemudian dikhawatirkan, jangan nyerang, ya kan, jangan ada provokasi. Secara prinsip politik itu pasti saling serang dan saling memprovokasi. Selama serangan dan provokasinya itu berdasarkan data, faktual, dan itu bisa dipertanggungjawabkan, sepanjang itu juga bagi saya itu cukup rasional dan justru membuat masyarakat itu akan memilih siapa pemimpin yang memang sangat layak untuk memimpin bangsa ini. Jangan ada yang ditutup-tutupin hanya karena dalih supaya pemilu itu aman dan damai, Pak. Itu yang saya khawatirkan. Artinya apa? Sesuatu yang buruk, pemimpin yang punya rekam jejak yang nggak oke, kalau ini ditutup-tutupin hanya karena supaya kondusif, ini menurut saya agak bahaya untuk kepemimpinan masa yang depan. Nah, yang kedua, memang banyak variabel yang bisa menjelaskan kenapa pemilu itu cukup panas gitu ya. Mungkin karena para ASN, aparatur sipil negara tidak netral, dimobilisasi untuk mendukung salah satu calon tertentu. Ini kan menjadi fenomena biasa dalam politik kita. Memang di permukaan seakan-akan ASN ini tidak berpolitik, tapi kan semua orang tahu ada instruksi untuk mengerahkan kepada salah satu calon. Yang kedua misalnya adalah instrumen-instrumen pemilu, KPU dan Bawaslu. Jangan genit, jangan jadi tim sukses. Publik jangan dikira nggak tahu mereka itu bekerja untuk siapa. Bahwa di SK mereka adalah tegak lurus untuk kepentingan bangsa dan negara. Tapi begitu banyak oknum-oknum dari penyelenggara itu yang nakal, Pak. Untuk memenangkan kontestan tertentu. Termasuk saksi-saksi yang kemudian dibayar dan digaji oleh negara. Juga sering main jadi tim sukses. Dan untuk memenangkan calon tertentu. Ini kan yang kemudian menjadi terang benderang. Kenapa pemilu itu jadi panas. Tentu lain-lain persoalan internal partai, antar partai, dan seterusnya. Jadi banyak hal yang kemudian bisa dijelaskan soal bagaimana supaya pemilu yang damai. Yang paling penting adalah supaya semua persaingan, semua kompetisi ini harus ada aralnya. Presiden harus di atas segala-galanya. Semua calon dukung, semua kontestan dukung. Dan wajib hukumnya memerintahkan kepada ASN, aparatur sipil negara, kepada perangkat-perangkat negara, termasuk penyelenggara pemilu, tak boleh cawe-cawe, dalam tanda kutip genit untuk menjadi bagian dari instrumen pemenangan. Kalau itu yang di terjadi, atas ini melakukan hal tersebut semua idealnya seperti yang Mas Adi sampaikan? ya sejauh ini belum secara maksimal, karena dibawakan prakteknya banyak ASN, aparatus, penyelenggara, itu nakal-nakal kok, oknum-oknum tertentunya. Tentu kalau ingin damai, yang begini-begini juga harus dihilangkan, Mbak. Bahwa masyarakat harus cerdas, iya. Elit tidak boleh gontok-gontokan, iya. Tapi penyelenggara, kemudian faktor-faktor negara juga harus netral dalam konteks itu. Inilah yang saya harapkan di 2024 supaya tidak terjadi panas-panas dan gontok-gontokan. Kalau ini yang terjadi di 2024, saya kira persaingan akan sehat, berada di aral yang cukup terbuka. Problemnya kita semua melihat politik ini kan seperti rumah kaca, Pak. Siapa yang menggunakan apa, dia apakah curang atau tidak, dia menggunakan aparatur sipil negara atau menggerakkan ASN dan seterusnya dan seterusnya. Semua orang tahu ini semua, makanya gontok-gontokan, makanya kemudian panas. Karena ada treatment yang berbeda. Ada calon yang didukung, ada calon yang tak didukung. Ada calon yang kemudian seakan-akan dikasih pintu, tapi ada calon yang lain tidak dibukakan pintu. Ini yang menjadi biang huru hara.
Baik, pesan dari Presiden Joko Widodo ini kita ambil saja mungkin sisi positifnya, Rati. Betul. Bahwa gontok-gontokan yang terjadi di antara kita ini nggak juga bisa mengenyangkan anak istri kita di rumah. Intinya begitu. Oke, terima kasih banyak Mas Adi Pray, Siap, siap. kemudian Prof Karim sudah Ini berbagi Terima kasih, informasi Prof. dan hadir. Fadil. Sehat selalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Oke. Salam damai. Yang penting kita Dari di Bandung, studio ya. ini nggak ada yang gontok-gontokan, nggak ada yang saling panas-panas, tenang-tenang gitu nggak ada ya. Nggak ada pokoknya ya.